Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya dari angkatan 15 dengan NDH 34 atas nama Yofi Irfan Vivian akan membahas mengenai Wall of Government. Nah, Wall of Government ini intinya adalah bekerja lintas instansi dengan tujuan untuk mencapai tujuan secara formal atau informal. Nah, kata kunci dari Wall of Government atau WOG adalah koordinasi. Satu instansi tidak bekerja sendiri. Misalnya instansi A bekerja sendiri, instansi B bekerja sendiri untuk mencapai D. Jika A dan B instansi tersebut bisa saling berkoordinasi dengan tujuan yang sama, mereka bisa saling, kalau istilah anak YouTube zaman sekarang ini, collab. Ya, collab. Mereka bisa collab. Jadi apa yang dituju bisa sama-sama selesai. Contoh, misalnya minggu ini ada perbaikan jalanan yang jelek di aspal. 2 minggu kemudian instansi yang B ini ingin memasang kabel di bawah tanah dengan cara melobangi atau mengeruk bagian sebelah kanan kiri aspal tersebut untuk meletakkan kabel tersebut. Ketika sudah ditutup lagi kabelnya, ya kadarnya, karena bukan bidangnya di situ. Apa yang terjadi? Pasti jelek. Jalanan yang udah bagus dirusak untuk menaruh kabel. Dua-duanya penting kabel untuk saluran listrik, jalan yang bagus untuk transportasi, untuk akses menjadi lebih baik. Nah, kalau mereka tanda kutip instansi A dan B yang tadi ini saling berkoordinasi, saling diskusi, menyampaikan pesan, menyampaikan pendapat, pasti akan dapat hal yang lebih baik. Apa itu? Yang pertama dilakukan adalah peletakan atau pemasangan kabel dulu. Ketika sudah, baru diaspal. Kabel terpasang dengan rapi, aspal pun terbentuk atau tersusun dengan rapi tanpa ada harus dirusak lagi. Jadi Wall of Government ini menekankan koordinasi. Tujuan dan manfaat WOG: 1. Menghilangkan kontradikal dan tensi antar kebijakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. 2. Penggunaan sumber daya alam yang baik dong pastinya. 3. Menghasilkan sinergi yang lebih baik. 4. Menghasilkan pelayanan yang lebih terintegrasi. Mengapa harus bekerja sama? Kita sendirian bekerja pun bisa? No. Kalau bekerja sama itu hasilnya lebih baik daripada kerja sendirian, mengapa kita nggak kerja sama? Itulah tujuan dan manfaat dari Wall of Government. Menghilangkan kontradikal dan tensi untuk antara instansi A atau instansi B saling bersaing. Enggak. Nah, di sini pun penggunaan sumber daya alam, tanda kutip juga bisa sumber daya manusia, bisa digunakan secara maksimal. Karena apa? Istilah anak YouTube yang tadi saya katakan, collab. Misalnya anak A
atau instansi A kemampuannya cuma 70%, instansi B kemampuannya cuma 60%. Kalau ditambahkan, mereka digabung, pasti akan bisa menjadi di atas 70, bahkan 80-90, bahkan juga 100%. Nah, pelayanan yang lebih baik ketika kita satu orang atau satu instansi melayani seseorang nggak bisa maksimal, mau nggak mau kita butuh orang lain. Mungkin dengan bantuan mereka, instansi tersebut bisa lebih baik. Contohnya ada, saya sudah umur 30-an, 30, menggunakan air PDAM. Dia udah 30 tahun. Dari dulu sampai sekarang ya sama-sama aja, sama suka macet, sama airnya nggak pernah jarang bersih, keruh. Nah, harusnya alangkah baiknya PDAM ini bisa bekerja sama instansi-instansi yang bisa membantu melancarkan air, atau bisa menyaring air, atau bisa menjernihkan air. Dengan siapa? Ya pasti orang-orang PDAM yang lebih paham. Nah, dari sini menghasilkan sebuah sinergi, kekuatan di mana bisa menghasilkan pelayanan yang lebih baik. Nah, lalu penerapan WOG atau Whole of Government amat sangat penting. Secara apa? Secara eksternal maupun internal. Nah, eksternal internal maksudnya seperti apa? Eksternal di sini maksudnya WOG ini bisa meningkatkan tuntutan masyarakat, perkembangan iptek atau IT, memunculkan cara-cara yang baru. Untuk apa? Untuk memberikan pelayanan yang baik dan kompleksitas persoalan sosial. Nah, pada ranah internal, di sini maksudnya lebih utama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen sumber daya alam dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Ini yang paling penting. Apakah internal saja yang paling penting? Enggak, eksternal dan internal juga penting maksud saya. Lalu fokus WOG apa? Nah, fokus dari Whole of Government adalah 1. Perkembangan kebijakan, 2. Manajemen program, 3. Pemberian layanan. Ketika instansi satu dengan instansi yang kedua ini saling bekerja sama, pasti ada alasan-alasan. Alasannya apa? Karena mereka fokus terhadap perkembangan kebijakan. Ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa kebijakan seorang pemimpin selalu berubah mengikuti konteks atau keadaan pada saat itu. Mau nggak mau, ketika instansi A nggak mampu melakukan, dia harus melakukan koordinasi atau istilahnya collab dengan instansi B untuk mengikuti kebijakan-kebijakan yang belum bisa dikejar. Nah, fokusnya juga pada manajemen program. Semuanya harus tersusun dengan rapi. Kalau misalnya nggak rapi, bisa saling berkoordinasi. Jadi saya katakan, misalnya instansi A nggak bisa memberikan pelayanan yang maksimal, mungkin dengan adanya instansi B yang bekerja sama dengan instansi A bisa membantu melayani masyarakat lebih maksimal. Nah, lalu manfaatnya apa sih? Yang pastinya meningkatkan dan membangun. Meningkatkan dan atau ya membangun. Apa itu? Efisiensi yang saya katakan.
Jika 2 orang melakukan 5 menit, 1 orang bisa melakukan 10 menit, kenapa kita nggak beli 2 orang aja? Karena lebih cepat. Sharing informasi. Ketika kita punya partner, teman, kita bisa curhat. Ketika kita curhat, kita bisa meringankan beban. Nah, sebagai dosen pun, masalah efisiensi itu perlu dipikir. Karena banyak dosen hanya menggunakan 1 buku buat mengajar 1 semester. Mungkin istilahnya nggak banyak ya ada lah oknum. Kita bisa bekerja sama dengan dosen lain, pinjam buku atau gimana. Di sharing-sharing ini kita bisa melihat, oh ternyata satu teori saya mengajarkan selama 5 bulan, bahkan 1 semester. Itu ternyata nggak efisien. Oh iya, dengan sharing saya bisa melakukan hal yang lebih efisien. Nah, meningkatkan lingkungan kerja, meningkatkan etos kita untuk bekerja. Karena apa? Karena punya partner yang hebat, punya partner yang saling mendukung. Ketika kita sudah collab, istilahnya sudah berkoordinasi dengan dosen yang lain, ketika ada saingan, kita nggak takut. Karena apa? Kita lebih kuat. Ada teman, ada backingnya, ada orang yang akan membantu kita, ada orang yang bisa diajak berbicara. Akuntabilitas kita semakin baik karena kita sering melakukan diskusi, dan karena kita sharing tadi, lingkungan kerja yang baik, efisiensi terutama waktu kita juga lebih baik, sehingga apa yang kita kerjakan akan menjadi lebih baik. Misalnya toh nggak baik saat ini, dalam bentuk RPP dan RPS, dosen bisa merefleksi diri dengan melihat, oh ini kurang baik, oke semester depan saya akan perbaiki. Oh ada masukan dari Kaprodi harus seperti ini, oke saya akan mengikuti. Kenapa kita harus mengikuti? Karena Kaprodi lah yang memberikan tugas dan kewajiban kita menjalankan tugas dengan baik. Dan koherensi kebijakan. Semua kebijakan dapat terpola, tersusun, dan terhubung dengan baik. Seperti itu. Nah, apakah dalam prakteknya Wall of Government tidak ada tantangan? Ada tantangannya. Pertama apa? Kapasitas SDM dan institusi. Jika kita refleksikan ke dosen, kemampuan dosen A dan dosen B nggak akan sama dan tidak bisa sama, karena esensinya manusia itu berbeda. Fakultas A dengan fakultas yang B akan sama kualitasnya? Belum tentu. Meskipun secara kuantitas sama, tapi kualitasnya nggak akan sama. Pemimpinnya, organisasinya, strukturnya seperti apa. Kembali lagi kepada kapasitas sumber daya manusianya tadi. Tantangan kedua adalah nilai dan budaya organisasi. Setiap nilai dan budaya pada sebuah organisasi ketika collab dengan organisasi lain belum tentu bisa langsung. Karena apa? Karena budaya itu sendiri sebuah sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang dijadikan milik dengan cara belajar. Sehingga itu sudah menghabit, sudah menjadi perilaku. Misalnya organisasi yang satu biasa bermain uang, tanda kutip korupsi, ketika collab dengan atau berkoordinasi dengan instansi atau organisasi lain yang bersih, mereka akan shock. Orang-orang di dalamnya akan shock, yang dalam organisasi A ini akan shock, kok kayak gini ya. Budaya organisasi yang jelek atau yang kurang baik harusnya disingkirkan. Budaya-budaya lama, ya feodal gitulah, pokoknya yang jelek-jelek dihapuskan saja, dihilangkan. Kedua, kepemimpinan. Jika pemimpinnya baik,
pasti akan mudah membuka diri untuk melakukan work of government dengan organisasi lain, instansi lain. Tapi kalau pemimpinnya kaku, bahkan pemimpinnya tidak memiliki jiwa kepemimpinan, nggak akan tercipta koordinasi yang baik antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara lembaga satu dengan lembaga lain. Sebagai dosen, kita harus menaikkan integritas kita, akuntabilitas kita, intelektual kita menjadi lebih baik. Jangan puas dengan ilmu yang kita punya saat ini. Jika saat ini kita punya ilmu 90, mungkin 3-5 tahun lagi ilmu itu akan ketinggalan, ilmu kita akan turun. Nah, paling standar kita menjadi 60-50. Dan kita pun harus membuka diri terhadap budaya organisasi yang baru, nilai-nilai yang baru. Sebelum kita menuntut atau mengkritik pemimpin karena kurang A, kurang B, kurang C, kurang D, lebih baik ubah dulu jiwa kita atau diri kita untuk menjadi pemimpin diri kita sendiri. Kita nggak mungkin bisa menuntut atasan kita menjadi apa yang kita inginkan. Tapi lakukanlah dulu yang terbaik menurut kita seorang pemimpin yang baik. Ketika apa yang kita lakukan baik, bisa memberi contoh banyak orang lain, khususnya juga untuk pemimpin kita. Sekian presentasi dari saya mengenai work of government. Perlu diingat, kata kuncinya adalah koordinasi. Itu yang paling penting. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.